Di Facebook kayaknya udah muncul ya guys. Udah belum di Facebook? Sudah, Pak. Ini banyak yang komen di video yang tadi pagi ya. Ini lihat ketahuan kali kalian nggak ini nggak lihat kontennya, langsung isi absen. Ini yang sekarang ya guys. Yang penting absen. Nah itu dia. Absen itu nggak penting. Absen itu nggak penting. Ya itulah Pak. Saya share dulu ya. Yang kotanya lagi kritis boleh ya di Facebook. Baik, Pak. Pak. Ya. Saya izin pindah ke Facebook ya Pak. Boleh. Nanti kalau apa di komen aja di Facebook ya. Kalau saya baca, kalau saya nggak baca, kalian aja yang bacakan pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan di situ. Oh, siap Pak. Mudah-mudahan di Facebook nggak dihapus ya. Oke, kita mulai. Nah, yang di Facebook, kalian kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Silahkan di komen. Oke, udah dibuka Word-nya. Jadi sekilas yang kita mengulang yang kemarin ya. Kita mengulang yang kemarin, saya share dulu. Nah, jadi banyak yang, kenapa saya ulang sekilas ya, karena banyak kemarin yang nanya, bahkan di chat di pribadi juga, jadi saya mohon maaf ya guys kalau misalkan nggak kebalas chatnya satu persatu, karena pertanyaan hampir sama, jadi usahakan kalau memang mengenai perkuliahan kita, chatnya itu di grup aja, kecuali kalau misalnya ada yang pribadi dan nggak ingin temannya tahu, itu boleh. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang sekitar perkuliahan, silahkan di grup aja. Mungkin kalau saya nggak balas, ada teman kalian nih yang tahu dan mereka bisa balas kayak gitu ya. Nah, jadi banyak yang komplain video kemarin juga dihapus, saya juga nggak tahu kenapa. Rasanya kita nggak ada ini ya, nggak ada melanggar syarat atau ketentuan dari YouTube. Mungkin ada berbagai hal, mungkin pertimbangan, mungkin juga masalah konektivitas integrasi antara Zoom dengan YouTube ya, kita juga nggak tahu. Nah, cuman saya sampaikan di sini, kita live-nya di Facebook, usahakan kalian terutama kelas C, E, dan J menonton sebelum hari Rabu, karena Rabu kita udah masuk pertemuan yang keempat dengan topiknya itu Mendeley ya. Jadi kalian saya sampaikan silakan install Mendeley seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Karena pertemuan keempat nanti kita akan bahas tentang Mendeley. Ya hands on juga, langsung kita praktek. Nah, ini sekilas, nanti boleh diulang juga ya.
Kalau kalian sibuk hari ini boleh diulang, nanti lihat aja di video ya di Facebook. Jadi bagaimana cara membuatnya? Yang pertama itu kalau untuk heading, ini mengulang yang kemarin, kalian bisa gunakan multi-level list. Ini ya, multi-level list. Ini saya lihat cepat aja. Kemudian pilih chapter. Pilih chapter. Nah, di sini kan chapter ini kan bahasa Inggris, kita ingin mengubahnya itu jadi bahasa Indonesia. Nah, caranya adalah balik lagi ke new multi level list dan pilih di sini yang namanya itu adalah define new multi level list. Nah, kalian pilih ini. Oke. Nah, satu ini di skip. Satu ini jangan dia papain karena dia akan nanti merubah, itu adalah link formatnya. Yang kalian ubah itu cukup chapternya aja. Ganti tulisannya itu menjadi bab. Nah, ini satu ini kan angka biasa. Ganti satu ini menjadi Romawi. Nah, ini guys. Pilih yang ini. Karena ini standarnya biasanya seperti itu. Kemudian kita oke kan. Nah, bab 1. Bab satunya sudah seperti ini ya. Nah, ini tolong jangan ditulis-tulis di layar. Saya lupa setting ini untuk ngeblok. Oke, jangan ditulis di layar ya. Karena saya lupa ngubah settingannya. Kemudian modify. Kan ini heading satunya aktif ya. Heading satunya aktif. Nah, kalian ubah modify di sini. Kemudian pilih ini Times New Roman. Times New Roman. Kemudian font size-nya bisa 14. Bold. Kemudian black. Dan ini adalah rata tengah. Nah, settingannya seperti ini. Ini agak laju aja ya, kalian bisa ulang nanti videonya. Kemudian baru di oke-kan. Nah, baru kita ketik pendahuluan. Nah, kita enter 2 kali sampai dia ke bawah. Nah, saatnya kita menggunakan heading yang kedua. Tapi biar lebih mudah untuk menggunakan heading yang kedua ini, kalian cukup ketikkan seperti biasa, tidak ada format apapun. Buat di situ latar belakang. Latar belakang. Oke, ini tidak ada format ya. Langsung ditulis aja. Kemudian pilih di blok latar belakang ini. Blok, kemudian langsung arahkan kursornya ini ke heading 2. Nah, setelah arahkan kursor ke heading 2, kalian langsung pilih multi level list tadi dan pilih yang bagian ini ya. Kalian pilih yang bagian ini, yang satu banyak itu. Ingat, pilih yang bagian itu, begini, kemudian oke. Nah, otomatis dia akan berubah jadi satu-satu. Seperti biasa pengulangannya kita modify lagi. Kita buat dia Times New Roman. Kemudian font size-nya 2, bold, automatic or black, rata kiri. Oke. Nah, kita susun dia ke samping ya. Kalian lihat di sini. Kalian geser aja ini biar dia ke samping. Nah, cara mudahnya biar kita tidak mengulang langkah-langkah yang tadi, kita copy aja ini. Kopinya sampai mentok ke nomor, copy, kemudian enter, enter, enter. Nah, jadi seperti ini. Ini pengulangan yang kemarin ya. Latar belakang, misalnya ini rumusan, masalah, kemudian ini tujuannya. Ya, satu tempat apa guys? Kalian ingat nggak? Nama satu tempat? Halo? Batasan masalah, Pak. Yes, batasan masalah. Batasan masalah. Kemudian ini sistematika penulisan. Salah. Hati-hati ya, karena satu langkah salah dia nggak akan mau dia. Nah, ini agak susah.
Sistematika penulisan. Nah, sudah selesai. Ini adalah membuat heading. Nah, apa tujuan heading itu? Yang pertama itu heading bisa kita periksa apakah sudah benar atau tidak. Kita klik di view. Kita klik view di sini ya. Kemudian pilih navigation pane di sini, centang. Nah, dia akan muncul sebelah sini ada opsi. Nah, kalau sudah seperti ini guys, ini berarti udah benar. Ini benar nih. Ini benar. Kenapa? Karena ini heading satunya agak ke sini. Kemudian heading 2-nya sini. Nanti kalau ada heading 3 lagi, buat ke sini. Nah, cara membuat heading sudah selesai. Sekarang di pertemuan kita yang ketiga ini kita membuat daftar tabel dan daftar gambar. Karena di dalam skripsi itu guys, ada juga daftar tabel dan daftar gambar. Nah, yang kedua cara meriksa ini kita buat daftar isi ya. Dia daftar isi itu akan berubah menjadi otomatis. Daftar isi. Nggak perlu kayak format daftar isinya. Silahkan klik references. Klik references di sini. Agak lama ya. Kemudian pilih table of content. References. Kemudian pilih table of content. Nah, silahkan pilih yang mana aja. Karena nanti kalian bisa sesuaikan ya. Kalau kalian sudah berhadapan langsung dengan penulisan karya ilmiahnya, dengan realnya, kalian akan mudah. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, ini daftar isi. Nah, bagaimana dengan daftar gambar dan daftar tabel? Nah, sekarang kita mulai. Silahkan buka Microsoft Word-nya, kemudian lanjutkan yang kemarin, karena ini kan sebagian udah ya, cuman sebagian minta diulang lagi. Kemarin lebih detail kita buat. Oke. Nah, coba di sini kalian sisipkan satu, kalian kasih space lah ya. Di latar belakang ini, kita sama-sama ya. Nanti kalau misalnya kecepatan, yang di Zoom boleh di interrupt ya. Nah, kita insert. Biar mudah aja, kita buat tabel dummy, tabel yang sembarangan aja, karena tujuan kita itu kan untuk membuat captionnya. Jadi captionnya jangan manual. Ini tabel 1. Nah, gitu. Jangan kayak gitu. Nah, silahkan dibuat tabelnya dulu, guys. Ini kalian mumpung semester 1 ya. Jadi dari awal diajarkan membuat secara otomatis. Dan kalau misalkan kayak senior kalian itu udah terlanjur buat yang manual, nanti susah untuk ngerubahnya di akhir gitu ya. Mending di awal aja. Oke, udah tabelnya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, ini adalah tabel. Anggap aja ini tabel mahasiswa ya. Nah, kalian buat caption di sini, letakkan kursor. Letakkan kursornya di sini, guys, karena tabel itu kursornya di captionnya itu di atas. Beda dengan gambar. Kalau gambar itu captionnya di bawah. Nah, letakkan di sini kursornya. Setelah itu pilih references. Pilih references di bagian atas ini. Pilih references, kemudian pilih insert caption. Nih, pilih insert caption. Oke, pilih insert caption. Nah, ini kan muncul ya. Coba kalian periksa di label ini, ada nggak bacanya tabel? Tabel dalam bahasa Indonesia ya, seperti ini. Kalau tidak ada, kalian tulis caranya. Kalau saya ada ya, caranya buat new label. Klik new label di sini, tulis di situ tabel.
Nah, tulis di situ tabel. Udah? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Kemudian oke kan? Oke kan? Kalau oke, dia akan muncul di label ini. Label ini akan muncul dia. Muncul kan? Muncul, Pak. Iya, Pak, Muncul muncul. ya. Nah, dia muncul tabel. Kemudian silakan isi klik OK. Kalian pilih tabel, kemudian klik OK. Dia akan di atas ini kan. Ini nggak usah diapa-apain. Tabel, kemudian klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini guys di bawah ini. Kecil. Dan warnanya pun agak pudar ya. Betul nggak? Iya, Pak. Betul, betul. Oke. Nah, ini seperti yang sama, kita balik ke home. Kita balik ke home ini. Kita balik ke home. Dan kita lihat heading. Tapi jangan pilih heading yang lain. Hati-hati jangan diklik heading yang lain. Kalau terklik di undo aja. Kalian lihat di sini ada segitiga di sini. Maksudnya itu kita lihat yang lain, more. Kita lihat ini. Nah, ada heading yang aktif, guys. Nama itu adalah caption. Nah, betul nggak? Aktif dia yang ini. Betul, Nah, kemudian yang bagian caption ini kita klik kanan di sini, kemudian pilih modify. Nah, biasanya table itu lebih kecil font size-nya. Biasanya itu 10 atau 9, 10 aja ya. 10, kemudian dia nggak italic ya, dan warnanya hitam dan di tengah. Nah, jadi settingannya seperti ini. Kalian boleh dicoba kan? Udah, Pak. Udah? Wah, cepat ya. Udah, Pak. Kemudian oke kan? Oke. Nah, baru kita ketikkan dia di situ. Ini kan kursornya masih di sini ya. Kalian lihat di sini, kursornya masih di sini. Langsung ketik titik di situ tabel 1 misalkan daftar mahasiswa teknik informatika tahun 2020. Nah, kalian ketikkan aja seperti ini. Udah, Pak. Udah? Udah. Nah, sekarang tabel udah, sekarang adalah gambar. Silakan di rumus masalah ini kalian letakkan gambar, kalian kasih space, enter aja, kasih space-nya ya di rumus masalah di bawah ini. Kemudian pilih silakan mau gambar apa aja, kalian terserah ya, mau foto kalian buat pun nggak masalah. Kalau saya contohnya aja ini, misalkan gambar segitiga. Wah, saya membuat gambar segitiga ya. Nah, ini gambar segitiga. Silahkan insert dulu gambarnya. Kalau udah, bilang udah. Udah, Pak. Udah, oke. Nah, bedanya kalau misalkan tabel, kalau tabel itu captionnya itu adalah di atas. Kalau table ya, dimanapun di luar negeri pun seperti itu udah internasional standarnya. Kemudian kalau gambar, itu keterangannya itu atau captionnya itu adalah di bawah. Nah, itu adalah di bawah. Jadi di bawah ini kalian letakkan aja kursornya, nggak usah ketikkan apa-apa. Letakkan kursornya di sini. Kemudian kita pilih references lagi. Pergi ke references. Oke, setelah references, kemudian pilih insert captions. Dengan langkah yang sama ya. Insert caption. Udah insert caption? Udah, Pak. Oke. Kemudian lihat di sini label. Ada nggak di situ bacanya gambar? Kalau nggak ada bacanya gambar di sini, kalian buat new label, kemudian ketikkan gambar.
Nah, seperti ini. Ketikkan gambar. Oke, ketikkan gambar. Udah? Silakan di-oke-kan. Kemudian pilih labelnya itu gambar. Pilih labelnya itu gambar dan oke. Pilih labelnya gambar. Ini nggak usah diketik. Ini nggak usah diketik. Langsung oke aja. Maka dia akan, nah seperti ini. Gambar satu, tergantung gambarnya ya. Kalau saya gambar satu, contoh bangun datar misalkan segitiga. Nah, segitiga. Nah, silakan dibuat. Udah? Udah, Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Kalau udah, kalian buat 3. Kalian buat 3. 3 di tabel. Contohnya, biar lebih mahir ya. Kalian buat 3 di tabel ini. Ini 3. Kemudian gambar juga 3. Terserah letakkan di mana aja. Silahkan dibuat. Dan tabelnya itu terserah juga mau buat tabel apa. Karena kita lebih fokus kepada captionnya. Jadi itu latihannya. Silakan dibuat sekarang latihannya. Udah siap? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum, Jadi Pak. 3 di gambar, kemudian 3 tabel.
Caranya sama yang tadi. Udah, Pak. Yang lain udah? Kita barengan ya. Belum, Pak. Tadi kalian kuliah apa tadi? Yang kuliah jam 2. Kelas C tidak ada, Pak. Yang kelas lain tadi Bahasa ada Indo, tadi. Pak. Kelas Ya? bahasa Indo, Pak. Oh, bahasa Indonesia. Kuliahnya gimana? Ya, Pak. Pakai Zoom juga? Google Classroom, Pak. Oh, Google Classroom, video conference? Enggak, Pak. Jadi? Cuma diskusi aja, Pak. Cuma Diskusi diskusi aja. makalah gitu, Pak, atau tanya jawabnya gitu. Oh, tanya jawab. Tadi ada presentasinya juga di situ. Iya, Pak, ada 2 orang yang presentasi, sisanya bertanya sama jawab. Presentasinya pakai video di situ. Google Classroom. Tadi makalah aja sih. Oh, maksudnya di makalahnya di-upload, kemudian kalian kasih komen gitu ya. Iya gitu, Pak. Jadi kayaknya perkuliahan ini aja ngabisin kuota ya. Sabar ya guys, mudah-mudahan berkah. Amin. Amin, Pak. Soalnya Amin, kalau Pak. misalkan kayak gitu diskusi aja nanti kan ini hands on ya. Kalau saya suka ngajarnya itu teori terus praktek gitu. Jadi prakteknya gimana kalau misalkan di Google Classroom atau di e-learning gitu ya. Bingung juga. Kalau untuk bikin konten YouTube baru mulai aja kemarin udah kena apa delete sama YouTube-nya. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi mending kayak gini aja dan kalian nanti bisa report di Facebook ya. Oke, udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Pak, aku Oke. lagi. Ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan. Karena ini bentar lagi habis nih. Kita cuma bentar aja. Jangan lupa untuk Rabu depan itu kita mendelay. Kalian install dulu ya mendelaynya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Udah, Pak.
Ini ada dari Untung Sanjaya di Facebook. Pak, tadi gambar 3 dan 3 tabel kan? Iya. Jadi jumlah gambarnya ada 3 dan tabelnya juga ada 3 yang captionnya ya. Itu tuh udah sekalian masuk punya Bapak, Pak. Ya, yang tadi. Berarti 2 lagi kalian nambah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita buat daftar isi ini kan bagian dari heading ya. Sekarang kita buat, kalian ketikkan aja daftar tabel. Daftar tabel. Oke. Kemudian daftar gambar. Nah, kalian kasih space aja. Nah, kasih space seperti ini. Ini nggak ada pakai heading ya. Nggak ada pakai format apapun. Kalian tinggal tulis aja seperti itu. Ya, Pak. Udah? Udah. Ini kelas E kebanyakan gabung di apa ya? Kelas E di apa? Di Facebook. Mana lebih hemat kira-kira kuotanya? Kalau untuk kalian di Facebook atau Zoom? Di Facebook bisa atur kualitas, Pak. Atur kualitas. Nanti kualitasnya yang berapa? 140 yang paling rendah ya. 40 Iya. nanti buram nggak Pak, kelihatan. Iya. Tapi nggak apa-apa lah kalau bisa. Saya nggak punya ide banyak ya untuk hal seperti ini. Cuma saya harapkan semoga kalian dan orang tua kalian banyak rezeki aja lah. Amin. Amin. Karena ini untuk ilmu ya. Dan ini Ya, Pak. jihad juga. Jihad loh bagi orang tua mencari nafkah untuk anak yang lagi kuliah. Saya pernah dengar ceramah waktu di Kuala Lumpur dulu. Jadi kata ustaz tersebut, kalau misalkan seseorang itu keluar dari rumah, dia pergi menuntut ilmu, mulai detik itu juga, selama dia menuntut ilmu, dia keluar dari rumah, nah dia terhitung sebagai jihad. Dan seandainya ya nauzubillah ya ada sesuatu, misalkan meninggal, nah itu termasuk sebagai orang yang meninggal dalam keadaan jihad dan sudah pasti surga. Jadi begitu besar saat menuntut ilmu ini, dan doa kita kalau lagi menuntut ilmu ini guys, akan mudah dijabah oleh Allah. Jadi niatkan aja kita untuk ilmu, untuk kebaikan, karena menuntut ilmu itu kan wajib. Nah, insya Allah rezeki itu kan lipat. Oke, di daftar tabel ini kalian buka lagi references. Ini ya. Kemudian pilih namanya insert table of figures yang ada di sebelah kanan atas. Nah, ini dia. Insert table of figures. Oke, udah? Insert table of figures. Udah, Pak. Kemudian klik tersebut. Nah, dia akan muncul seperti ini, guys. Jadi kalian pilih aja ini. Apa yang akan mau kalian munculkan? Kalau tadi kan daftar tabel ya. Daftar tabel berarti ya udah tabel. Nah, pilih daftar tabel. Nih. Kemudian langsung di oke-kan. Nah, pilih ini. Muncul? Muncul, Pak. Muncul ya. Nah, jadi Muncul, seperti Pak. itu. Muncul, Pak. Oh, ini kok nggak muncul ya? Saya pilihnya tadi, sorry. Pilih apa tadi ya? Oh, saya pilih table. Yang bahasa Inggris, table. Maaf ya, kalian ikut ini aja. Saya pilihnya table. Nah, saya salah pilih tadi. Harusnya yang bahasa Indonesia. Kemudian,
gambar. Saya pilih apa tadi? Harus ini ya, harus sesuaikan. Kalian pilih tadi yang mana? Karena dia akan mengambil linknya sesuai dengan yang kalian pilih pertama kali. Kemudian insert table figures, kalian pilih gambar. Nah, seperti ini. Nah, ini wajib kalian buat nanti di dalam skripsi. Nah, zaman saya, kami semuanya manual, kami tidak tahu cara seperti ini. Dan bahkan sampai sekarang pun kalian boleh tanya dengan senior kalian, masih banyak yang menggunakan cara manual. Sebenarnya cara-cara yang seperti ini nggak perlu kalian pikirkan, kalian cukup memikirkan kontennya aja. Biarlah ini diatur secara otomatis. Jadi begitu kalian bimbingan skripsi, misalkan skripsi kalian tebalnya 500 halaman ya, ini misalkan, sanggup nggak nulis 500 halaman? Nah, misalnya skripsinya 500 halaman, salah di halaman keempat misalkan. Otomatis halaman 5 sampai ke 500 itu akan diubah secara manual. Itu bisa keriting jarinya. Bisa keriting jarinya. Itu ngubahnya di daftar isi juga diubah, di daftar gambar juga diubah, di daftar tabel juga diubah. Bahkan tulisannya, misalnya seperti ini ya. Contoh bangun datar segitiga. Nah, saya tambahkan misalkan kata dosennya ini harus detail berwarna biru. Nah, berwarna biru. Nah, ini tinggal di update aja seperti yang kemarin ya kita belajar ya, update field. Nah, entire table. Nah, dia kan berubah otomatis. Jadi ini di akhir kalian tidak usah memikirkan bagaimana kalau membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Dan juga yang kedua, kalian memudahkan. Misalkan pada saat itu kebayang nggak guys waktu sidang skripsi itu kalian bawa laporan dan ditampilkan pakai LCD projector. Baru tahun ini yang sidangnya itu melalui Zoom ya. Kalau dulu kan nggak langsung. Wow, itu suasananya itu sangat mendegangkan sekali. Jadi misalkan pengujinya minta, coba kamu lihat, saya kan dapat laporan nih, kata pengujinya. Dari halaman 230, coba kamu buka 230 tentang sistematika penulisan. Nah itu, zaman kami dulu scroll kayak gini. Padahal tinggal ambil aja ini, mau tujuan, klik. Mau rumus masalah, klik. Nah seperti itu. Dan mau gambarnya juga kalian bisa. Ini seperti ini, misalkan lupa halaman berapa, saya mau ada gambar segitiganya, ya udah, berarti yang ini. Saya mau yang ada daftar isinya, ya udah ini. Nah. Ada pertanyaan kira-kira? Ini sebelum kita tutup. Memang sepele ya, tapi ini memudahkan. Nah, pertama sekali kita menggunakan Mendeley. Mendeley itu membuat daftar pustaka. Biasanya kalian buat daftar pustaka, misalkan gini ya. Bentar. Misalkan coba kutipan gitu. Misalkan kutipan saya suka makan bakso misalkan. Jadi ada sebuah buku yang mengatakan karena bakso enak. Nah, ternyata ini juga didukung oleh sebuah buku misalkan. Nah, kalian misalnya buat di sini. Misalkan namanya siapa yang namanya di sini ya? Mudia. Nah, ini Mudia Ulfa, kelas di Facebook ya, kelas E. Berarti Ulfa 2020 misalkan. Ini buku yang buat oleh Ulfa. Nah, untuk daftar pustakanya kalian buat dia manual. Nah, itu susah sekali guys. Kalau kalian cari buku di pustaka, kemudian kalian lihat-lihat, itu rawan terjadi kesalahan di situ. Kadang halamannya lupa. Besok kita akan buat otomatis. Jadi menyenangkan ya. Jadi kita akan berusaha semuanya otomatis. Cukuplah kalian membuat karya ilmiah itu, kalian berpikir bagaimana mengisi kontennya, kalian bagaimana mengisi latar belakang, rumusan masalah, dan sebagainya. Sedangkan untuk aturan style, formatting, kemudian heading, konten, daftar kontennya, kemudian daftar table, daftar gambarnya, itu biar Word yang menyelesaikan. Nah, oke. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Yang di Facebook ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Yang di Facebook
Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan kita ya. Tutup perkuliahan kita. Dan tugasnya seperti biasa yang saya bilang untuk minggu depan itu siapkan skripsi. Contoh bukan skripsi dari kalian. Karena kita akan melihat formatnya. Kemudian install software Mendeley. Oke? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Silahkan bertanya. Dulunya. Egi Untuk ya? itu Oh, Nur Aziza. formatnya Satu-satu. Word atau PDF? Satu-satu. Ya, gimana? Untuk contoh skripsi. Itu Contoh formatnya skripsi. pakai Word atau PDF? Boleh. Yang penting soft copy ya. Mau Word, mau PDF. Biasanya kan di internet PDF ya. Kalau dapat Word, ya lebih bagus lagi. Terserah. Oh iya, Pak. Tapi jangan kalian ke Baik, Pak. pustaka. Kalian jangan ke pustaka. Karena kampus tutup. Jangan kelayapan kemana-mana. Sampai pustaka wilayah, di mana-mana nggak usah. Cari internet banyak. Kan kemarin udah dijalankan di Google Scholar, bisa di apa? Bisa juga ya. Sebenarnya mudah ya cara carinya itu. Tapi yang bahasa Inggris saya yang tahu. Di Progress ada juga. Ini aja, kalian buka web. Bentar, saya stop. rahmat.web.id. Nah. Tapi bagus kalian bahasa Indonesia lah dulu kalau lihat formatnya. Kalian bisa lihat di postingan saya tentang nah ini dia ya. Bagaimana how to get international journal article for free. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini ada linknya banyak sekali ya. Nah, ini ada yang apa? Ada dua link yang menyediakan skripsi, tesis, bahkan disertasi S3 secara gratis. Ini full nih. Nah, kalian bisa gunakan ini. Kalian ketikkan aja, misalkan tentang komputer gitu ya. Karena ini contoh, kita nggak ngambil konten ya, kita melihat formatnya aja. Nah ini banyak sekali ini yang muncul dan bisa kalian download gratis halalan Toyiban gitu ya. Nah, banyak nih guys. Jadi university tingkat atas, tingkat dunia nih. Bisa kalian lihat di sini. Nah. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan kita sore ini. Terima kasih atensinya ya. Saya sangat menghargai kalian dalam semangat belajarnya. Semoga ilmunya berkah. Bila-bilain belajar sambil tidur siang ya. Biasanya jadwal tidur siang ya. Oke, dan kita masuk hari Rabu pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Bagi yang berangan hadir sekarang, boleh di YouTube. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarganya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.